Halo, saya Dino Patijalal. Dalam pemilu tahun ini, lebih dari 10.000 politisi sedang mencalonkan diri untuk kursi legislatif maupun eksekutif di Indonesia. Generasi milenial seperti Harris, Kui, dan Willy bisa leluasa berkarya karena iklim negara yang tenang dan nyaman. Setiap menjelang pemilu, borok-borok para tokoh yang berkompetisi itu bermunculan ke permukaan, begitu juga prestasi dan jasa-jasa mulai diungkap. Rakyat yang awam jadi bingung, padahal tidak ada manusia yang sempurna. Mari kita tengok negarawan kita tempo dulu. Baik para politisi maupun pemilih tentunya memerlukan inspirasi dan tauladan. Dalam video ini saya ingin menampilkan tokoh negarawan Bung Hatta dan Bung Karno. Hatta siap jadi wali nikah aknya Soekarno dan Hatta menengok Soekarno saat beliau mau almarhum. Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia. Guntur saat mau menikah, tak percaya dengan ucapan ayahnya, mengingat sejarah hubungan keduanya yang memburuk, sampai-sampai Hatta memutuskan untuk mundur dari posisi wakil presiden. Namun, ucapan Soekarno terbukti mengejutkan saat Guntur menghubungi Hatta melalui telepon dan mengungkapkan maksudnya. Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada 19 Juni tahun 1970, 2 hari sebelum Soekarno wafat. Ketika itu Hatta menjenguk sahabatnya yang tengah terbaring sakit itu. Namun, Soekarno tengah tidur lelap ketika Hatta memasuki kamar. Awalnya Hatta sempat akan beranjak pulang, tapi Soekarno memanggilnya. Sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama, Bung Hatta adalah bagian dari Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang berkuasa sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Namun di puncak kekuasaannya, saya ulangi di puncak kekuasaannya, Bung Hatta secara sukarela dan tanpa diduga siapapun mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden Indonesia. Bung Hatta waktu itu merasa tidak cocok dengan Presiden Soekarno dan melihat perkembangan politik Indonesia itu sudah tidak sesuai dengan pendiriannya, prinsipnya, dan nuraninya. Pada awalnya, permohonan Bung Hatta untuk mengundurkan diri ditolak oleh parlemen waktu itu. Kembali saat Soekarno dijenguk Hatta, awalnya Hatta sempat akan beranjak pulang, tapi ketika ia hendak melangkah keluar, Soekarno terbangun dan akhirnya berbicara pada Hatta dengan suara yang tidak jelas dan air mata yang menetes. "Hatta, kau ada di sini? Ugat Hetmet Jor. Apa kabar?" Tanyanya. Soekarno menangis saat berpegangan tangan. Mutia, putri Hatta yang juga ada di ruangan itu, menggambarkan reaksi ayahnya yang terus memijat tangan Soekarno sambil berkata, "Ya, sudahlah, kuatkan hatimu, tawakal saja pada Allah. Saya doakan agar lekas sembuh," ujar Hatta. Begitulah negarawan sejati. Nuraninya. Pada awalnya, permohonan Bung Hatta untuk mengundurkan diri ditolak oleh parlemen waktu itu. Namun Bung Hatta tetap bersikeras dan akhirnya permohonannya dikabulkan oleh parlemen. Setelah melepaskan kekuasaan, Bung Hatta tetap menghormati Bung Karno sampai akhir hayatnya, termasuk ketika Bung Karno banyak dihujat setelah tragedi G30S PKI. Pelajaran dari Bung Hatta, jangan menggadaikan diri untuk kekuasaan. Di puncak kejayaannya, Bung Hatta justru memilih untuk secara sukarela melepaskan kekuasaannya daripada mengingkari prinsip dan nuraninya. Sengit cawapres dan capres yang sudah berjalan minggu lalu, begitu terpecahnya masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita tengok sejarah negarawan kita seperti Bung Karno dengan Kartosuwiryo, bagaimana Kartosuwiryo ketika dihukum mati, Bung Karno meneteskan air mata. Begitu juga air mata Bung Karno tumpah ketika ditengok oleh Bung Hatta sebelum beliau almarhum. Dan Bung Hatta rela bersedia untuk menjadi wali nikah anaknya. Banyak contoh-contoh lain negarawan kita yang patut kita
junjung tinggi dan patut kita acungi jempol untuk ditauladani. Salah satu di antaranya Buya Hamka juga luar biasa. Dia dipenjarakan zaman pemerintahan Soekarno, tetapi dia rela dan mau menyolatkan Bung Karno sesuai dengan permintaannya. Inilah negarawan kita. Bagaimana hebatnya saat ini perseteruan di kalangan masyarakat ketika usai perdebatan antara paslon nomor 1, 2, dan 3 diisukan katanya Pak Anies Baswedan tidak mau menyalami Prabowo, padahal kan realitanya tidak begitu. Sesuai dengan pertanggungjawaban atau jawaban-jawaban dalam berbagai pertanyaan wartawan. Begitu juga ketika cawapres yang luar biasa perdebatannya sangat sengit. Masyarakat di bawah sekarang ini tidak se-ekstrim ketika Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi di pemilu masa lampau. Kalau sekarang ada 3 kelompok yang sama-sama kuatnya. Nah, oleh sebab itu berguru kepada para pahlawan kita, negarawan sejati seperti yang tadi diuraikan, mudah-mudahan kenegarawanan ini juga menyirami hati masyarakat Indonesia. Jangan sampai berlarut-larut, selesai pemilu, selesailah permasalahan dan kita dukung siapa saja pemenangnya. Karena apa? Semuanya adalah untuk kemajuan negara kita. Nah, tinggal kita tagih janji-janjinya. Apa yang dijanjikan di dalam perdebatan itu, ya kita tagih, kita apresiasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta jangan menggadaikan diri untuk kekuasaan. Di puncak kejayaannya, Bung Hatta justru memilih untuk secara sukarela melepaskan kekuasaannya daripada mengingkari prinsip dan nuraninya. Vietnam win. Nanti aku kirim 1 juta. Uang berapa? Rugi nggak sih? Ya ampun guys, aku selalu percaya orang yang memberi nggak akan pernah kekurangan. Setuju nggak? Kini kaum milenial, pasca pemilu 2024, saatnya berkarya sesuai kemampuannya. Hentikan pertikaian, negara Indonesia membutuhkan karya nyata sesuai visi dan misi yang berkuasa.